kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya, Umi Merki, akan memberikan tuntunan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang resiko bunuh diri. Mana kurang lebih 10 menit ke depan saya akan memaparkan apa itu resiko bunuh diri. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, pengertiannya apa sih dari resiko bunuh diri itu? Resiko bunuh diri adalah suatu keadaan di mana individu mengalami risiko untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan tindakan yang dapat mengancam jiwa ataupun nyawanya. Bunuh diri adalah segala perbuatan dengan tujuan untuk membinasakan dirinya sendiri dan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang tahu akan akibatnya. Bunuh diri merupakan keputusan terakhir dari individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Apa sih yang menyebabkan seseorang untuk bunuh diri? Nah, ada dua, yaitu faktor predisposisi atau faktor resiko sama faktor presipitasi atau faktor pencetus. Nah, dalam faktor risiko itu ada 5. Yang pertama, diagnosis psikiatri, yaitu tentang penyalahgunaan obat atau pasien dengan skizofrenia. Terus sifat kepribadian seseorang, yaitu tentang rasa bermusuhan, orang itu impulsif, dan depresi. Yang ketiga, lingkungan psikososial, di mana seseorang baru merasakan kehilangan orang yang dikasihi, orang yang disayangi, atau perceraian, yaitu atau kehilangan dini, di mana seseorang itu belum siap untuk kehilangan namun harus kehilangan. Dan itu yang menyebabkan seseorang, salah satu pencetus di mana seseorang itu beresiko untuk bunuh diri. Terus ada juga faktor psikologisnya, sosiokulturalnya itu seperti apa dalam lingkungan bermasyarakat. Mungkin seseorang itu dalam masyarakat itu tidak terima dengan keberadaan orang tersebut, sehingga orang tersebut itu kurang mendapatkan pergaulan atau dalam pergaulannya tidak diterima oleh masyarakat setempat. Tanda-tandanya apa? Seseorang itu cenderung ke risiko bunuh diri. Yang pertama, itu seseorang yang mempunyai ide untuk bunuh diri. Nah, itu pasti. Dia mempunyai ide untuk bunuh diri. Terus dia mengungkapkan keinginan untuk mati. Mengungkapkan rasa bersalah dan keputusasaan. Dia impulsif. Terus menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Biasanya menjadi sangat patuh. Memiliki riwayat percobaan bunuh diri. Verbal terselubung, berbicara tentang kematian, menanyakan tentang obat dosis mematikan, status emosional yang terganggu. Terus seseorang yang punya kesehatan mental yang dia alami, dan kesehatan fisik. Seseorang yang merasa dirinya tidak berharga dalam hal kesehatan fisiknya, di mana mungkin salah satu anggota tubuhnya telah bermasalah, salah satu anggota tubuhnya itu sakit atau bagaimana, dan seseorang itu akhirnya merasa hidupnya tidak berharga sehingga dia harus memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, dari tanda-tanda tersebut yang ada, keluarga adalah salah satu kelompok terdekat di mana saling membantu, saling mendukung apabila dalam salah satu anggota keluarganya telah memenuhi beberapa kriteria tanda-tanda dari seseorang yang berisiko untuk bunuh diri. Mari dalam keluarga untuk memberikan dukungan kepada salah satu anggota keluarganya yang ada dalam tanda-tanda tersebut. Mari sama-sama memberikan dukungan, karena seseorang yang memiliki resiko bunuh diri itu adalah seseorang yang pasti dia kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang dia kasihi, dari orang-orang terdekatnya. Dan
bagaimana sih cara penanganan kepada orang-orang yang dengan risiko bunuh diri. Semisal teman-teman saya atau dalam anggota keluarga saya itu sudah memenuhi tuh beberapa tanda-tanda dari pasien yang risiko bunuh diri. Apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, bantu untuk menurunkan risiko perilaku destruktif yang diarahkan pada diri sendiri, dimana risiko perilaku yang menyakiti dirinya sendiri, atau bahkan yang memegang benda tajam atau apa yang membuat dia mencelakai dirinya sendiri. Terus berikan lingkungan yang aman berdasarkan tingkatan risiko. Berikan lingkungan yang aman. Kalau memang seseorang itu ada cenderung tanda-tanda untuk bunuh diri, maka dalam keluarga mungkin bisa menghindari hal-hal benda-benda tajam atau bahkan hal-hal yang beracun yang bisa dijangkau oleh seseorang tersebut dan akhirnya membuat dia untuk mengakhiri hidupnya. Yang ketiga itu membantu meningkatkan harga diri klien, dimana membantu meningkatkan harga dirinya yaitu dengan memberikan dia motivasi, memberikan dia pujian, apa yang dia kerjakan kita hargai sesuai dengan kemampuan dia. Mari membangun hubungan yang membuat seseorang itu merasa dia dihargai dan merasa dia berharga. Karena seseorang yang bunuh diri adalah seseorang yang merasa dirinya tidak berharga, padahal kita semua itu adalah berharga di mata Tuhan. Terus bantu klien untuk mengidentifikasi dan mendapatkan dukungan sosial. Bantu seseorang apabila sudah tanda-tanda dalam risiko bunuh diri, bantu dia untuk mendapatkan dukungan dalam hal-hal dukungan sosial. Mungkin dalam aktivitasnya kita yang berikan dukungan, dalam setiap permasalahannya kita yang memberikan motivasi, kita yang menjadi penasihat untuk memberikan dia dukungan agar dia merasa dia tidak sendiri. Terus yang kelima, membantu klien mengembangkan mekanisme coping yang positif. Mungkin dari dia pikirannya negatif terus tentang hal sesuatu yang menimpa dia. Mari kita sebagai pendamping, sebagai keluarga, kita yang membantu dia untuk bisa berpikir hal yang positif, bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar, setiap apa yang dia alami itu tidak melebihi dari kekuatannya dia. Jangan sampai dia mengakhiri kehidupannya hanya karena tekanan-tekanan dari luar yang membuat dia tidak bisa bertumbuh. Mungkin inilah yang menjadi apa yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat saling mengasihi sesama, saling memotivasi satu dengan yang lain, dan menghargai satu dengan yang lain, agar tidak ada anggota keluarga yang menuju kepada risiko bunuh diri. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Saat ini apabila ada pertanyaan, saya persilakan.